Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, ahli siyam dan ahli qiyam yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan kajian setelah Isya, dan semoga kajian yang kita angkat akan mengungkap banyak manfaat, akan memberikan manfaat untuk diri saya pribadi, demikian juga untuk yang mendengarkan kajian ini insyaallah ta'ala. Terlebih kita berada di bulan kebaikan, bulan suci Ramadan, tanpa terasa telah memasuki malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal-amal ibadah kita, karena kita juga tahu bahwa Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan kita, dan kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat, seperti yang kita rasakan saat ini, banyak beberapa bahkan mayoritas masjid yang terpaksa harus ditutup sementara, yang otomatis kegiatan ibadah sholat kaum muslimin mayoritas dilaksanakan di rumah masing-masing. Maka melihat keadaan seperti ini, izinkanlah saya untuk mengangkat kajian tentang tips agar khusyuk di dalam sholat. Tips agar khusyuk di dalam sholat, terlebih kita semuanya memahami bahwa walaupun aktivitas ibadah di masjid-masjid dihentikan, bukan berarti sholat diliburkan. Ya, kepada kaum muslimin tolong dipahami betul bahwa sholat tidak libur, bukan karena alasan masjid tutup akhirnya adanya libur nasional untuk sholat. Ini tidak dipahami seperti itu. Hanya orang yang tidak paham agama lah yang berani meninggalkan sholat. Ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengingatkan kepada kita, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu kaum muslimin, adalah sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dikafirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi ingatkan, orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dan orang yang menjaga sholat dengan benar. Ingatlah, pintu surga yang saat ini dibuka lebar. Ada 8 pintu surga. Saya tidak pernah melihatnya, belum, walaupun saya berharap memasukinya.
kita semua demikian. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj pernah diizinkan Allah memasuki surga dan pernah diizinkan Allah melihat neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, ummati ummati as-salah as-salah. Wahai umatku, tolong jaga salat. Wahai umatku, tolong jaga salat. Sampai Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan penghibur hatiku di dalam salat. Para sahabat mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr shalla rak'atain. Nabi itu kalau punya masalah bukan merokok. Nabi kalau ada masalah bukan minum pongasi kameko. Nabi kalau ada masalah, ada cobaan, Nabi langsung segera mengambil air wudhu, mengerjakan sholat 2 rakaat. Kenapa demikian? Karena di dalam sholat ada saat kita curhat kepada Allah. Ada saat kita curhat kepada Allah. Ketika sujud, doa kita mustajab. Ketika setelah tasyahud akhir sebelum salam, kita berdoa juga mustajab. Maka kepada kaum muslimin, tolong dijaga sholatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin mengangkat tentang kehusyuan di dalam sholat. Menurut pendapat yang terkuat, hukumnya khusyuk di dalam sholat adalah wajib. Khusyuk di dalam sholat adalah diwajibkan. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang beriman. Anda yang saum Ramadan, bukankah Anda yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada Anda saum. Sekarang di ayat pertama surat Al-Mu'minun Allah katakan, benar-benar telah beruntung orang beriman. Salah satu ciri orang beruntung dari orang beriman siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana kalau mereka sholat, sholatnya itu khusyuk. Sholatnya khusyuk. Ya. Dan perlu kita pahami bersama bahwa khusyuk yang dimaksud adalah bukan khusyuk fisiknya, tetapi adanya kehusyuan di dalam hatinya. Karena ada sahabat Nabi bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau pernah mengatakan, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Jauhilah oleh Anda kehusyuan orang munafik, khusyuk pencitraan. Wa ma khusyu'un nifaq. Kemudian ada yang bertanya, apakah itu khusyuknya orang munafik? Qala antaral jasada khashi'an wal qalba laisa bi khashi'. Engkau saksikan orang tersebut fisiknya, lahirnya seakan-akan khusyuk. Ya, padahal hatinya sedang di luar pikiran sholat. Ada orang gerakannya kayak khusyuk sampai pundaknya diangkat, Allah itu, ya. Allah takbirnya saja seakan-akan khusyuk.
tapi Allah Maha tahu hatinya sedang melayang ke makanan, sedang memikirkan urusan pekerjaan. Ya, padahal Nabi mengatakan inna fis salati lasyughlun. Orang sementara sholat itu lagi sibuk, jangan pikirkan di luar sholat. Orang lagi sholat itu sibuk. Anda tahu kalau mungkin saya ataupun Anda pernah dimarahi orang tua kita ketika orang tua kita itu sementara kerja, buru setoran, ya, mungkin ngetik atau apa, tiba-tiba kita anaknya itu main depan dia, mungkin kita dimarahi. Kenapa? Karena bapak kita sedang sibuk, tiba-tiba kita mengganggu konsentrasinya. Nah, orang sholat sebenarnya dia sedang sibuk. Maka sangat aneh kalau ada di antara kita, apalagi sekarang sholatnya di rumah, ya, berjamaah dengan istri, dengan anak-anak, dengan pembantu mungkin. Tiba-tiba dia sholat, tapi pikirannya itu kosong. Allahu Akbar. Apalagi kalau jadi makmum. Tenang, saya kan cuma makmum, cuma bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apalagi sholat duhur asar gitu ya. Tidak ada bacaan kecuali Allahu Akbar, Rabbana walakal hamdu, karena makmum, dengan apa? Assalamualaikum. Hanya modal 3, padahal bukan itu saja. Tolong diingat kaum muslimin, jangan disia-siakan. Sholat di rumah Anda saat ini akan mendapatkan pahala seperti sholat di masjid. Kenapa? Kalau sebelum adanya wabah corona ini Anda biasa berjamaah di masjid, tiba-tiba Anda dihalang-halangi, ditutup pelaksanaan sholatnya di masjid karena ada wabah corona ini, sehingga Anda dihimbau pemerintah untuk sholat di rumah, maka Anda merasa sedih karena tidak sholat berjamaah di masjid, akhirnya Anda sholat terpaksa di rumah. Maka pahala yang Anda dapatkan ketika sholat Anda di rumah, pahalanya sama persis seperti Anda sholat berjamaah di masjid. Demikian juga saat ini sholat taraweh. Setiap tahun dulu sebelum adanya virus corona ini, kita bertaraweh berjamaah terus 30 hari di masjid. Tiba-tiba sekarang kita harus taraweh di rumah. Pahala sholat taraweh di masjid akan Anda dapatkan walaupun Anda kerjakan di rumah. Maka para pemirsa, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini akan saya sebutkan beberapa tips agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Khusyuk adalah adanya kehadiran hati Anda ketika sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kiat-kiatnya yang disebutkan para ulama, yang pertama, ini agar khusyuk nih. Adakan persiapan sebelum mengerjakan sholat. Jadi khusyuk itu mesti dipersiapkan sebelum sholat dilaksanakan. Ya. Salah satunya adalah persiapan sebelum sholat, ketika mendengar adzan jangan ngobrol. Ya. Ketika mendengar adzan, ikuti ucapan muadzin. Ikuti ucapan muadzin yang sedang adzan. Kata Nabi, kalau ada orang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita harus ikuti juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Ini persiapan agar hati kita hadir dengan cara adanya adzan diikuti. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Adanya prepare, persiapan. Jadi ketika kita sedang sibuk di kantor, di warung, di rumah, langsung kita dipanggil oleh muadzin, diingatkan, ingat urusan kantor tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kecil,
Sekarang ada panggilan Allahu Akbar, panggilan Allah lebih besar dibandingkan panggilan dosen di kampus, panggilan direktur di kantor, panggilan orang tua sekalipun. Mohon ini dipahami. Berbakti kepada orang tua wajib. Melaksanakan sholat 5 waktu wajib. Berbakti kepada orang tua haknya manusia. Sholat 5 waktu haknya Allah. Maka ketika ada 2 kewajiban datang, ketika kita disuruh orang tua untuk mengerjakan sesuatu, ada panggilan Allah yang wajib, maka kita sampaikan kepada orang tua, ibu nanti dilanjut, sekarang Allah sudah memanggil, sudah adzan, saya akan kerjakan sholat dulu, saya akan jawab terlebih dahulu panggilan Allah. Bayangkan ini. Itu cara kita menghadirkan kehusyuan dengan apa? Mengikuti lantunan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Coba Anda tanya masing-masing diri kita. Berapa ratus kali adzan yang pernah kita dengar semenjak kita hidup di dunia? Satu hari saja minimalnya kita dengar 5 kali adzan. Itu satu hari. 10 hari berarti apa? 5 kali 10, 50 kali adzan. Belum nanti kalau 1 bulan, ya 50 kali 30. 50 kali 3 berarti 150 kali adzan. Kalikan 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Sudah ratusan kali atau ribuan kali adzan kita dengar. Tapi pertanyaannya, berapa kali adzan yang kita ikuti lantunannya? Makanya jangan salahkan Allah kalau sholat kita kurang khusyuk. Aturan Allah kita sepelekan. Ketika dengar adzan kata Nabi, idza qalal muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti juga Allahu Akbar. Qulu mithla ma qalal muadzin kata Nabi. Ucapkan seperti ucapannya para muadzin. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersyahadat di situ. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadilah kita budak Allah, bukan budak kantor, bukan budak perusahaan, bukan budak jualan, bukan budak dunia. Itu kita waktu adzan itu kalau direnungkan seperti itu minimalnya. Oh iya ya, saya budak Allah, saya sekarang dipanggil oleh Allah, saya budaknya Allah, bukan budaknya direktur. Kita karyawan direktur loh, bedakan karyawan direktur, karyawan di kantor dengan budaknya Allah. Kalau karyawan itu bukan budak. Ya. Maka bagi pimpinan perusahaan yang Islami yang ingin berkah perusahaannya, bantu karyawannya untuk mentaati perintah Allah. Kalau sudah dengar adzan, ingatkan, wahai karyawanku, hentikan dulu aktivitas, kita kerjakan sholat, kita yakin yang ngatur rizki bukan saya, yang ngatur rizki Allah, sekarang Allah memanggil kita untuk sholat. Kalau seperti itu adanya, dan saya sudah dapatkan beberapa perusahaan menerapkan hal itu, dan Allah datangkan keberkahan di perusahaannya, karena perusahaan tersebut memenuhi standarisasi kehambaannya di hadapan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, diikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti apa? Oh, saya adalah pengikut Nabi. Berarti kita ikuti Nabi. Kita ingat kembali Nabi itu, kata Ibunda Aisyah ketika ditanya para sahabat, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman, wahai Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, sebenarnya apa sih yang dikerjakan Nabi di rumah?
Para sahabat penasaran, ingin contoh Nabi di rumahnya ngapain. Bapak-bapak, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu juga mesti memahami. Para sahabat itu penasaran betul apa yang dikerjakan Nabi. Artinya selama ini kita di rumah mungkin ada yang begini, ada yang begitu, sembarang saja. Yang penting enak, yang penting saya suka. Tidak begitu rumusnya. Ingat, dosa dan ibadah kita itu dicatat sekarang. Dicatat. Nanti di hari kiamat seluruh amalan kita akan dibentangkan di hadapan kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan amalan kebaikan sekecil apapun akan dilihat. Ternyata saya berbaring di rumah berjam-jam itu ada catatannya. Ternyata saya terlambat sholat ada catatannya. Ternyata Anda menjadi imam sholat di rumah ada catatannya. Ya, maka para sahabat bertanya kepada istrinya Nabi. Apa sih yang dikerjakan Nabi di rumah? Kata Ibunda Aisyah, kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah itu sibuk dengan urusan keluarganya. Membantu istrinya. Ya. Membantu istrinya artinya di dalam rumah tangga saling membantu. Tapi kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau sedang sibuk begitu tiba-tiba dengar adzan, maka urusan rumah ditinggalkan, kemudian Nabi berwudu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu konteks Nabi di masa tidak ada wabah. Kalau saat ini Anda bagaimana? Ketika dengar adzan, ikuti lantunan adzannya, ingatkan keluarga untuk segera berwudu, kemudian untuk bersama-sama mengerjakan sholat berjamaah di rumah. Ini diantara tips untuk khusyuk di dalam sholat adalah ketika adzan jangan dibiarkan lewat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, begitu saja lewat, kayak nggak dengar. Tidak. Bagi orang beriman yang ingin khusyuk, ketika dengar adzan langsung hatinya kayak ada sinyal, oh sudah urusan dunia ditinggalkan dulu. Karena setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa kalimatnya? Semua kita hafal. Hayya 'alas shalah. Mari datangi sholat. Kata muadzin begitu. Kita yang mendengar bagaimana? Ucapkan, kata Nabi, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Engkau. Kenapa ucapannya begitu? Karena kita sadar, ya, ketika ada panggilan dari Allah, mari cepat sholat, segera sholat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, pastinya Anda susah untuk berwudu. Pastinya setan akan membisiki Anda, tenang, baru adzan. Pasti begitu. Ya, tapi coba Anda katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Berarti apa? Kita ingat itu panggilan dari Allah, langsung kita berusaha berwudu. Karena rumusnya dalam agama kita, Pak, Ibu, setan itu bersatu dengan tubuh kita, membisiki hati kita. Kalau kita lupa kepada Allah, setan akan membisiki. Tapi kalau kita ingat Allah, setan akan kalah dan bersembunyi. Makanya ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, dianjurkan kita mengatakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Langsung kita ingat Allah, maka dengan cara itu setan jadi mengecil. Iman kita bertambah kuat sehingga kita semangat untuk segera berwudu. Dengar adzannya mengatakan, muadzinnya mengatakan hayya 'alal falah. Mari datangi kesuksesan, kemenangan. Orang yang bersegera mendatangi panggilan adzan untuk berwudu, untuk sholat, itu ciri orang sukses di dunia. Jadi bagi Allah, di hadapan Allah, seorang hamba yang sukses adalah
Di antara cirinya ketika dengar adzan dia ingat itu undangan Allah, bukan undangan Bapak Presiden lagi. Ketika mendengar adzan itu undangan Allah, bukan undangan wali kota gubernur, bukan. Mana yang lebih hebat, presiden atau Allah? Presiden itu hanya pemimpin satu negeri, Allah pencipta langit dan bumi. Allah sudah mengatur sedemikian banyak miliaran virus corona yang belum Allah angkat sekarang. Dan seluruh presiden di dunia ini mati kutu sekarang. Kebingungan bagaimana cara menghentikannya. Lihat bagaimana kita ketika mengatakan tadi Allahu Akbar. Sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian apa? Di masa pandemik seperti ini, ada juga beberapa masjid seperti kita dapatkan di Masjid An-Nur ini, ada tambahan kalimat Sallu fi buyutikum. Atau redaksi yang lain, Sallu fi rihalikum. Artinya setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada kalimat Sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah Anda. Apa yang kita jawab ketika muadzin mengatakan demikian? Tetap kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kenapa? Walaupun Anda mampu sholat di rumah, kalau Anda tidak bertawakal pasrah kepada Allah, bisa jadi setannya lebih kuat, akhirnya Anda telat-telat dalam sholat, bahkan ada yang ketinggalan lewat sholatnya begitu saja. Bisa jadi berawal dari meremehkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Anda tahu apa keutamaan la haula wala quwata illa billah? Kata Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah adalah harta berharga dari harta-harta surga, yang saat ini surga terbuka lebar pintunya yang 8, dan di antara pintu surga ada pintu sholat. Jadi ucapan la haula wala quwata illa billah kata Nabi itu adalah harta surga yang ada di dunia yang harus Anda ambil. Anda pedagang kue sore hari saja berharap omsetnya nambah terus. Omset dunia sebentar lagi akan ditinggalkan. Tapi ucapan la haula wala quwata illa billah, omset surga akan kita saksikan. Berapa sering kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, sungguh Anda akan segera kena virus corona. Sungguh kita sangat lemah kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan. Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk, kita sangat ketergantungan kepada Allah. Makanya kata Imam Al-Utsaimin, as-shalah hiya silah. Salat itu adalah tali hubungan yang erat antara seorang hamba dengan Allah. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Lokasi terdekat antara diri seorang hamba dengan Allah adalah dalam sholatnya ketika posisi sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tips yang kedua, kalau ini tadi adzan, ya, adzan dianjurkan untuk ditiru ucapannya. Kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan shallu fi buyutikum. Kemudian di akhir nanti adzan itu Allahu Akbar lagi 2 kali, kemudian la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ikhlas. Anda persiapan sholat, niatnya ikhlas untuk Allah. La ilaha illallah. Maka ketika Anda memerintahkan anak istri untuk sholat di rumah, mungkin di antara kita ada yang jangankan ingatkan anak istrinya untuk sholat. Selama ini mungkin ngingatkan dirinya aja untuk sholat susah. Nah, sekarang hikmahnya besar, Anda menjadi imam sholat.
bukankah Anda dulu ketika yang pernah pacaran atau sebelum menikah pernah menggodai cewek-cewek di Kendari dengan mengatakan, wahai cewek, izinkan saya menjadi imam dalam hidupmu. Tiba-tiba sekarang doa Anda dikabulkan. Iya, bapak-bapak yang dulu pernah pacaran mungkin ada yang mengatakan begitu. Tiba-tiba doa Anda dulu ketika dulu sebelum menikah, karena niatnya betul-betul untuk menikahinya, wahai cewek, izinkan saya menjadi imam hidupmu, pemimpin dalam nahkoda bahtera rumah tanggamu, dan seterusnya. Akhirnya dikabulkan oleh Allah sekarang. Anda jadi imam memang. Maka jangan canggung, jangan malu karena Anda telah berdoa kepada Allah dan Anda dikabulkan doanya oleh Allah. Sekarang Anda jadi imam tetap tiap hari, bahkan ditambah plus sholat taraweh. Artinya, tolong jangan segan-segan untuk menegur anaknya kalau malas sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada di antara kita nggak tegaan. Lihat anaknya malas sholat, lihat istrinya malas sholat, dibiarkan saja. Jangan seperti itu. Ada ungkapan permisalan dari para ulama kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapatkan keluarganya malas sholat, jangan dibiarkan. Ya, kata para ulama, ibu, bagaimana caranya ibu ketika ada anak tidur, misalkan subuh tuh, atau maghrib atau asar lah, yang suka tidur ya. Anak kita tidur di rumah, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Kira-kira bagaimana sebagai bapak dan ibu melihat anaknya hampir kebakar? Pastinya apa? Segera diselamatkan anaknya dulu. Dibangunkan, nah kebakaran gitu kan. Minimalnya yang kita pikirkan seperti itu. Relakah kita ketika keluarga kita tidak sholat di dunia, nanti di akhirat dibakar dalam api neraka? Maka cara kita menyelamatkan keluarga kita dari neraka, permisalannya mirip ketika anak kita itu tinggal di kamar, tidur nyenyak, kemudian qadarullah rumah kita itu misalkan, walaupun ini permisalan, rumahnya itu kebakaran. Gak mungkin kita hanya senyum-senyum saja lihat anaknya mau dibakar. Sekarang orang yang tidak sholat, ya, siap-siap dibakar. Masa kita tega lihat istri kita dibakar hidup-hidup? Masa kita tega lihat suami kita dibakar hidup-hidup? Anak-anak kita yang Masya Allah puluhan tahun kita berharap punya anak, tiba-tiba nanti di akhirat kita gak mungkin senang lihat anaknya dibakar. Ingat ayat Allah, ma salakakum fi saqar. Orang-orang di surga pernah diizinkan oleh Allah bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian bisa masuk neraka saqar? Orang-orang dalam neraka dengan jujur mengatakan, lam nakum minal musallin, kami waktu di dunia itu enggak sholat. Maka para jamaah, kalau lihat anak-anaknya malah sholat, pikirkan mereka itu di nerakanya bagaimana. Masa rela kita sebagai orang tua membiarkan anaknya dibakar? Dan ingat, api neraka itu kata Nabi 70 kali lipat apinya dunia. Sampai Umar mendengar hadis itu mengatakan, ya Rasulullah, panasnya api dunia saja sudah cukup bikin orang gosong. Bagaimana kalau panas api neraka 70 kali lipat? Bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Puluhan sampai 70 kali lipat. Gak mungkin kita ridho anak kita dibakar. Maka caranya apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ingatkan keluarga kita untuk sholat. Bagaimana tips untuk khusyuk di dalam sholat selain tadi persiapan dengan menjawab adzan? Yang kedua adalah ingat mati. Betul, ingat mati. Shollu qabla an tusolli. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Sholatlah Anda di belakang imam sebelum Anda sholat di depan imam. Anda tahu istilah sholat di depan imam?
Anda tidak bisa bergerak, Anda diikat dengan kain kafan, Anda dimandikan, Anda terkujur di depan imam, imam di belakang Anda memimpin sholat untuk Anda dan itu adalah sholat terakhir. Ya, sholat yang Anda rasakan terakhir itu pun disolatkan. Imamnya di belakang Anda. Mumpung ini belum terjadi, marilah kita berusaha sholat di belakang imam. Kalau Anda saat ini di rumah jadi imam, pimpinlah keluarga Anda untuk sholat sebelum mereka disolatkan posisinya paling depan di antara manusia semuanya, termasuk di depan imam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan, Udhkuril maut fi sholatik. Pesan Nabi, ingatlah kematian dalam sholat. Ya, ingatlah kematian dalam sholat. Fa inna rajul idza dzaqaral maut fi sholatihi lahuriya an yuhsina sholatahu. Orang kalau ingat mati dalam sholatnya, maka sangat mungkin sekali sholatnya akan diperbagus kualitasnya. Karena dia pikir itu sholat terakhirnya. Maka orang akan berusaha yang terbaik, kesempatan terakhir. Saya pernah dapatkan ada informasi di televisi dulu, ketika ada narapidana divonis mati di Nusa Kambangan, kemudian orang ini divonis mati besoknya itu, beberapa hari malamnya itu atau sorenya atau paginya itu di hari terakhirnya, dia didatangi ustadz, diberikan nasihat, kemudian orang tersebut berubah total. Karena dia pikirkan apa? Umurnya tinggal seumur nggak sampai 2 hari, sekitar 1 harian. Maka yang dia pikirkan, ini detik-detik berharga ini. Tidak ada lagi kesempatan yang lain, karena besok bukan rizkinya lagi, umurnya sudah hari terakhirnya itu. Maka dia perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat, memperbagus sholatnya, minta maaf ke orang tuanya, mohon maaf kepada anak istrinya, kepada teman-temannya di lapas, ya, di penjara, kepada para petugas dan seluruhnya. Dia pikirkan dosa apa yang belum saya taubati. Kenapa? Karena dia yakin besok bisa jadi hari bertemu dengan Allah. Bukan lagi bertemu dengan anak istri, bukan lagi bertemu dengan teman-temannya, bukan lagi bertemu dengan makhluk, tetapi bertemu dengan Allah. Maka kata Nabi, sholli sholata muwaddi'. Sholatlah sholat yang diniatkan seakan-akan itu sholat terakhir, sholat perpisahan. Makanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin kalau kita mengingat kematian di dalam sholat, insya Allah Allah akan membantu kita untuk memikirkan negeri akhirat, bukan memikirkan dunia. Kemudian di antara tips agar khusyuk di dalam sholat, hilangkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang rumahnya kecil ataupun besar, syukuri. Untuk konteks saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong siapkan tempat khusus untuk sholat. Walaupun mungkin ruangan rumahnya mungkin ada yang 1 petak, 2 petak, siapkan tempat yang super nyaman untuk sholat semampu Anda. Ustadz, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Apa yang Anda punya? Yang penting nyaman. Di antara cara agar khusyuk adalah adanya tempat yang nyaman untuk sholat yang tidak mengganggu konsentrasi. Dari sahabat Anas bin Malik. Siapa Anas? Pembantunya Nabi. Anas itu bolak-balik ke rumah Nabi. Beliau tahu bagaimana aktivitas di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Kata Anas, penutup atau pakaian yang warna-warni yang di atasnya terdapat lukisan-lukisan milik Ibunda Aisyah menutupi sisi rumah Aisyah. Jadi ada satu dinding di rumahnya Nabi, itu ada kain, yang kainnya itu motif-motif ada lukisannya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, amiti anni
singkirkan penutup ini, singkirkan kain ini dari hadapanku. Fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'ridu li fi salati. Karena sesungguhnya gambar-gambar yang ada di kain ini masih saja menghalangi saya di dalam sholat. Konsentrasi terganggu. Itu padahal cuma kain tapi ada motif-motif yang mengganggu konsentrasi. Jadi kalau Anda punya rumah, usahakan untuk kiblatnya di daerah kiblat itu jangan banyak barang. Kalau bisa ada tempatnya polos di depan sehingga kita enak. Pikiran kita diharapkan bisa fokus di dalam sholat. Beda dengan kalau depan rumah itu ada patung-patung, televisi nyala, remote-nya televisinya nggak dimatikan, radio juga nyala dan seterusnya, ya. Anak-anaknya main game, kemudian bapaknya sholat, ya. Ini akan mengganggu kehusyuan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk menghilangkan benda-benda yang bisa mengganggu konsentrasi di dalam sholat. Coba kalau temboknya itu putih misalkan ataupun bening, tidak ada motifnya, tidak ada gambar, tidak ada apa, maka kita bisa tenang. Dan itu pun dirasakan kepada santri-santri di pondok tahfidz. Makanya di pondok tahfidz sangat tidak dianjurkan mempunyai handphone, ya, atau televisi. Kenapa? Karena jangankan ada handphone atau televisi, nggak ada handphone dengan televisi saja, kita rasakan kalau sedang menghafal, misalkan kita megang buku gitu ya, asalnya megang Al-Quran, kemudian kita menghafal, kemudian ada orang lewat, kemudian ada macam-macam gitu, itu akan mengganggu konsentrasi. Itu permisalan ketika baca Quran untuk menghafal. Butuh konsentrasi. Begitu juga ketika sholat yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Termasuk kepada para pemirsa, termasuk Anda yang menyaringkan murotal di rumah, kemudian ada keluarga Anda yang sholat. Itu murotal itu mengganggu. Ya, bagaimana Ustaz bisa mengganggu? Kan niat saya ibadah. Iya, niatnya ibadah tapi mendolimi saudaranya. Kita sementara sholat membaca misalkan surat Al-Ikhlas ataupun Al-Falaq atau Ad-Duha atau surat lain. Tiba-tiba Anda membaca di luar sholat, Anda memperdengarkan Al-Quran, suaranya nyaring sehingga bacaannya mengganggu konsentrasi bacaan orang sholat. Sampai di zaman Nabi pernah terjadi. Ada sahabat yang sementara baca Quran, di sampingnya ada sahabat sementara sholat. Nabi menegur sahabat yang baca Quran dengan suara nyaring. Kenapa? Kata Nabi, innakum tunajuna rabbakum. Masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Allah. Masing-masing kalian sedang bersimpuh di hadapan Allah. Masing-masing kalian sedang menyampaikan kebutuhan dan hajat kalian di hadapan Allah. Maka jangan saling mengganggu kehusyuan. Yang ditegur yang mana? Bukan yang sedang sholat. Yang ditegur yang bacaannya nyaring baca Quran. Mungkin Anda sedang ingin target khataman berapa kali gitu kan. Bacaannya dilirihkan, dikecilkan. Kalau Anda dapatkan keluarga Anda ada yang sementara sholat di rumah. Untuk apa? Tidak mengganggu kehusyuannya di dalam sholat. Ya. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah, ini juga penting, apalagi di rumah, dekat dapur, tips agar khusyuk dalam sholat, jangan kerjakan sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Ya, disinilah pentingnya ilmu. Ada orang mengatakan, Pak sudah adzan, ada makanan, biar saya sholat dulu. Ya, yang paham agama, kata Nabi, la sholata bihadrati to'am. Tidak ada sholat kalau kedatangan makanan. Kalau makanan sudah disajikan, apa yang disantap dulu, apa yang dikerjakan dulu? Makan dulu, baru sholat. Ya, makan dulu baru sholat. Kenapa? Allah Maha tahu kenapa mesti makan dulu sebelum sholat kalau makanannya sudah dihidangkan. Karena
Orang kalau keroncongan perutnya, memaksakan diri untuk sholat, pura-pura khusyuk, padahal hidungnya nggak khusyuk. Hidungnya lagi, wah, harumnya, enaknya. Pikirannya bagaimana? Oh, habis mie. Orang Kendari bilang, habis mie mimpiku. Kenapa? Kehabisan sama keluarganya yang lagi makan. Anda pura-pura khusyuk dalam sholatnya, padahal Anda gelisah. Oh, habis mie, mungkin tinggal sambelnya saja, ya. Ataupun ikan bakar cuma kepalanya saja. Kenapa? Anda nggak khusyuk, nggak konsentrasi. Jangankan orang yang sholat menghadapi makanan. Seorang hakim yang memutuskan hukum di persidangan, kata Nabi, tidak boleh seorang hakim memutuskan hukum ketika dia apa? Sedang marah. Nah, karena apa? Seorang hakim kalau memutuskan hukum sedang marah-marah, keputusannya tidak adil. Keputusannya tidak adil. Demikian juga kita tidak boleh sholat kalau menahan buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Jadi kalau ada yang kebelet gitu ya, kemudian ingin sholat, bagaimana solusinya Ustadz? Buang hajat dulu, ke toilet dulu. Ini sunnah Nabi seperti itu. Tapi Ustadz nanti terlewat 1 rakaat, biar nggak apa-apa. Kita ada alasan, bukan karena malas. Telat-telatan itu bukan karena malas. Kita ada udzur. Begitu juga makan. Jadi kalau dirasa ya ketika sholat, misalkan sholat isya, ketika mau sholat isya berjamaah di rumah, apalagi rumahnya kecil, makanan sudah disiapkan sama si ibunya. Apalagi asap bau harum makanannya, sampai ke seluruh hidung di rumah, di keluarga. Apa yang terjadi? Adzan isya berkumandang. Bagaimana Mi? Makan dulu. Ya, makan dulu. Baru setelah makan apa? Kerjakan sholat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa poin yang bisa saya sampaikan di antara tips agar khusyuk di dalam sholat. Tadi yang pertama apa? Tolong kalau dengar adzan ikuti lantunannya. Adapun untuk kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, shallu fi buyutikum, balas dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini sarana agar bisa khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, ingat mati. Bahkan kita berharap meninggal kita husnul khotimah. Mungkin ketika kita sedang berwudu, mungkin kita sementara sholat, Masya Allah, Allah mengambil nyawa kita sementara kita sedang ngobrol dengan Allah dalam sholat. Semoga itu ciri husnul khotimah. Kemudian yang selanjutnya, tips yang kita kaji tadi adalah siapkan tempat sholat yang nyaman, yang tidak mengganggu konsentrasi, ya. Buat suasana yang nyaman ketika sholat, tempatnya bersih, pakaiannya bersih, badannya juga bersih. Badan, pakaian, tempat untuk sholat, jaga terus kebersihannya karena kita akan berdialog dengan atau ngobrol curhat kepada Allah di dalam sholat. Kemudian yang terakhir tadi, jangan kerjakan sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Kalau makanan sudah dihidangkan agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Semoga apa yang kita kaji di kesempatan kali ini ada manfaatnya dan semoga Allah senantiasa membantu kita untuk sama-sama berjamaah di dalam mengerjakan ibadah, salah satunya sholat berjamaah di rumah masing-masing. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.